Halo teman-teman mahasiswa se-Kalimantan Timur dan se-Kalimantan Utara. Bagi yang belum tahu, nama saya Muhammad Fardi. Saya adalah salah satu penerima beasiswa Bank Kaltentara untuk periode 6 2020-2021. Hari ini saya akan sharing ke teman-teman bagaimana 3 seleksi tahapan beasiswa Bank Kaltentara. So, let's jump into it. Jadi teman-teman, beasiswa Bank Kaltentara ini adalah beasiswa yang dibuka untuk mahasiswa se-Kalimantan Timur dan se-Kalimantan Utara. Jadi kalau teman-teman ingin apply beasiswa ini, teman-teman harus tahu bahwa teman-teman akan bersaing dengan ratusan bahkan ribuan pendaftar. Itu yang saya alami tahun 2020 dan pengumumannya akhirnya diterima di 2021. Jadi teman-teman itu harus punya langkah lebih maju ke depan, harus punya planning ke depan untuk bersaing dengan ratusan bahkan ribuan pesaing teman-teman. Karena teman-teman akan dijaring oleh 3 tahap seleksi, yaitu tahap administrasi, tahap pendekatan karakter, dan tahap interview. 3 tahap inilah yang akan menentukan teman-teman itu berhak atau tidak diterima sebagai beasiswa Bank Kaltentara. Untuk itulah mungkin saya hadir di sisi teman-teman untuk membantu teman-teman untuk tahu planning apa yang akan teman-teman lakukan berdasarkan pengalaman saya, agar teman-teman itu punya kesempatan, punya chance, punya probability yang lebih besar untuk lulus di beasiswa Bank Kaltentara ini. Oke, 3 tahap seleksi yang teman-teman akan lalui untuk masuk sebagai penerima beasiswa Kaltentara adalah: pertama adalah teman-teman melakukan yaitu seleksi administrasi, kedua adalah seleksi pendekatan karakter, dan ketiga adalah seleksi interview atau wawancara. Pertama dulu, seleksi administrasi. Teman-teman yang harus teman lakukan adalah melakukan pendaftaran melalui websitenya Bank Kaltentara, yaitu www.banktentara.co.id. Linknya saya akan taruh di deskripsi video sehingga teman-teman akan langsung ke direct ke linknya tersebut. Nah, tips dari saya untuk melakukan pendaftaran administrasi adalah teman-teman harus melakukan pendaftaran dengan memasukkan email yang aktif. Nggak jarang nih, kalau teman-teman melakukan pendaftaran dengan email yang teman-teman, bahkan emailnya teman-teman tuh lupa passwordnya apa, dan atau bahkan emailnya itu nggak aktif. Ini warning dari saya, ini reminder dari saya, teman-teman harus melakukan pendaftaran dengan email yang aktif, karena semua informasi seleksi akan disampaikan melalui email teman-teman masing-masing. Jadi 3 tahap yang akan teman-teman lakukan, seperti sebelumnya itu, akan informasinya, tahap seleksinya akan dikirim melalui email teman-teman. Jadi pastikan emailnya itu aktif ya. Capek-capek daftarnya teman-teman, nilai IPK teman tinggi, sertifikatnya banyak, tapi kalau emailnya teman-teman nggak aktif, teman-teman percuma saja, karena teman-teman nggak akan dapat informasi apapun ya. Oke, itu reminder dari saya itu, jadi harus perlu jadi catatan yang penting. Oke, jadi kalau teman-teman lulus seleksi administrasi atau seleksi berkas, teman-teman akan dikirimin email notifikasi untuk mengikuti seleksi selanjutnya, yaitu seleksi karakter approach. Jadi seleksi karakter approach ini teman-teman akan diharuskan membuat video profil perkenalan diri dengan durasi minimal 2 menit dan maksimal 5 menit yang memuat informasi personal, kegiatan organisasi dalam atau di luar kampus, dan motivasi memperoleh beasiswa semenarik mungkin. Nah, nanti saya akan kasih tips ke teman-teman di lain video bagaimana membuat motivasi memperoleh beasiswa itu secara benar gitu, karena nggak sembarangan untuk membuat motivasi memperoleh beasiswa. Jadi saya akan kasih tips di lain video bagaimana membuat motivasi memperoleh beasiswa itu secara menarik gitu, agar pihak Bank Kaltentara itu ingin merekrut kita sebagai anggotanya. Oke, jadi seleksi terakhir untuk masuk sebagai penerima beasiswa Bank Kaltentara adalah seleksi interview. Teman-teman, seleksi interview ini adalah seleksi yang menentukan teman-teman akan pantas dan tidaknya untuk bergabung sebagai penerima beasiswa Bank Kaltentara atau tidak. Teman-teman, berdasarkan pengalaman saya, teman-teman akan dihadapkan oleh 3 buah pewawancara atau orang yang akan mewawancarain teman-teman secara online atau offline, karena kita kondisi pandemi di tahun saya itu tahun 2020 diadakannya secara online by Zoom meetings. Dan wawancara ini adalah tahap terakhir dalam rangkaian seleksi beasiswa Bank Kaltentara, karena teman-teman tinggal menunggu pengumuman saja. Dan saya doakan teman-teman yang akan ikut beasiswa Bank Kaltentara itu dilancarkan urusannya, dan saya akan membersamai teman-teman untuk di tahap alur seleksi beasiswa Bank Kaltentara ini, agar kesempatan teman-teman akan lebih besar untuk lulus beasiswa Bank Kaltentara. Terima kasih, silahkan dukung channel ini dengan share video ke teman-teman, semoga banyak yang terbantu, dan subscribe dan like video ini jika teman-teman suka. Terima kasih.